Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang CPU ya. CPU dan nanti kita pelajari juga tentang tabel logika. Nanti kita akan coba praktek untuk membuat di lab Maya ini. Nanti saya share di deskripsi untuk linknya ini. Jadi kita akan mengecek dari suatu tabel logika. Jadi gerbang logika di sini ada 6 yang saya tunjukkan di sini. Kita akan praktek bersama-sama bagaimana gerbang logika ini bekerja. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke topik materinya, yaitu tentang CPU ya. Jadi secara fisik CPU ini adalah sebuah chip. Nah, ini CPU ini adalah sebuah chip atau lebih tepatnya sirkuit terintegrasi. Di dalam chip ini ada jutaan atau bahkan miliaran komponen listrik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan perintah-perintah di komputer. Jadi perintah komputer itu sebenarnya ada chip ini yang menjalankan suatu perintah-perintah tertentu. Sirkuit CPU terdiri dari beberapa lapisan yang disebut dengan gerbang logika dan sirkuit. Jadi di CPU ini, chip ini sebenarnya di dalamnya ada satu gerbang logika, gerbang dasarnya ini, kemudian disusun menjadi suatu gerbang sirkuit. Jadi ini adalah bagian penting dalam memproses bilangan biner, yaitu angka 0 dan 1 yang menjadi dasar semua operasi dalam komputer. Jadi bisa dilihat di bawah sini. Jadi dasarnya gerbang AND OR ini adalah dari biner ya. Jadi contoh misalkan ini ada A ini adalah 0, berarti tidak ada listrik. Berarti 0 itu menandakan tidak ada listrik, sedangkan 1 adalah menandakan di dalamnya ada listrik. Jadi di sini ada di gerbang logika, di belakangnya itu ada dua inputan 1 dan inputan 2. Jadi inputan 1 ini bisa berisi 0 atau 1, inputan 2 juga berisi 0 atau 1. Nanti dari hasil ini, inputan ini akan diproses oleh dengan gerbang logika, sesuai dengan gerbang logikanya, OR, NOR, AND, NAND atau yang lainnya. Maka dari diproses gerbang logika, maka akan menghasilkan suatu output berdasarkan dua inputan tadi. Jadi akan ada 1, 0 masuk, kemudian kalau OR nanti hasilnya seperti apa. Jadi pada dasarnya ada 7 ya, ada 7 gerbang logika yang digunakan dalam CPU, yaitu OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR, dan NOT. Tapi nanti untuk praktek kita di lab Maya kita, ini hanya saya siapkan 6 saja untuk prakteknya. Jadi gerbang logika ini bekerja dengan cara menerima 2 input. Jadi contoh ini ya. Jadi kita lihat di lab. Jadi gerbang logika ini dia akan bekerja dengan menerima 2 input dari 1 dan 2, lalu diproses oleh gerbang logikanya. Jadi kalau OR bagaimana, kalau NOR bagaimana diproses oleh gerbang logikanya, beda-beda tiap gerbang logika. Maka dia akan menghasilkan output tertentu berdasarkan operasi logikanya. Jadi contoh di sini ada tabel kebenaran ya. Ini tabel logikanya atau tabel kebenaran. OR misalkan ini ya. Kalau ada inputan 1 dia 0, kemudian inputan 2 0, maka akan menghasilkan outputnya adalah 0. 0 1 1, 1 0 1 dan 1 1 1. Ini contoh dari gerbang logika. Sekarang kita akan coba praktekkan di lab Maya kita. Nanti bisa diakses di ini ya. Bisa di sini, bisa diakses di Scratch MIT Edu Project 1085076960. Nanti saya share di deskripsi grup, di deskripsi video, bisa dicek di sana. Kemudian bisa di play di sini. Jadi pertama kita play dulu dengan menekan bendera hijau ya. Untuk menjalankan lab Maya ini, lab Maya sederhana ini kita mulai dengan menekan bendera hijau. Kemudian di sini saya sediakan 2 saklar on dan off, saklar 1 dan saklar 2. Jadi saklar ini bisa on off, bisa kita on off kan.
kemudian ada lampu yang akan memproses nanti. Jadi saklar 1 ada inputan dari saklar 1 dan 2, maka diproses oleh lampu bagaimana hasilnya. Contoh misalkan, saya mulai dari yang OR dulu ya. Jadi OR. Saya masukkan OR ini, dipastikan untuk yang belakang ini menyentuh dengan kabel ya, kabel 1 dan 2. Dipastikan menyentuh kabel 1 dan 2 dan outputnya menyentuh ke lampu. Kemudian kita proses ya. Jadi kalau OR itu kalau dua-duanya ini off dalam keadaan mati, maka dia nggak nyala. Kalau satunya saya nyalakan, maka dia nyala. Jadi kalau ini saklar 1 on, saklar 2 off, saklar 1 off, saklar 2 on, maka baru nyala. Terus kalau keduanya nyala juga akan nyala. Kalau ini on, kemudian ini off juga masih nyala. Jadi itu kalau gerbang logika OR ya. Sekarang kita lihat lagi ke gerbang logika yang lain. Misalkan gerbang logika NOR. Nah, kita mulai dari off dulu ya. Jadi kalau gerbang logika NOR, ini malah kebalikannya ini. Kalau NOR, saklar 1 off, saklar 2 off. Malah membuat lampu ini menyala. Kalau kita on kan sekarang, on keduanya saya nyalakan, ternyata lampunya juga masih mati. Kalau salah satunya saya nyalakan, masih mati. Sekarang kalau salah satu saya nyalakan yang kedua juga masih mati. Itu yang gerbang logika NOR. Sekarang gerbang logika N, kita cek bagaimana hasilnya. Gerbang logika N kalau keduanya saklar 1 dan 2 mati, maka outputnya juga mati, lampunya tidak nyala. Kalau salah satunya saya nyalakan, masih tidak nyala. Salah satu nyalakan lagi, masih tidak nyala. Kalau keduanya dinyalakan, baru dia akan nyala. Jadi gerbang logika N akan bernilai true jika keduanya adalah true ya. Saklar 1 on atau true, saklar 2 on, true, atau ada listrik dan ada listrik. Sekarang kita lanjut ke gerbang lain, yaitu NAND. Kita lihat bagaimana hasilnya. NAND kalau keduanya nyala, dia tidak lampunya tidak nyala malah ini ya. Kalau salah satu saya nyalakan, masih nyala. Salah satu saya nyalakan, nyala. Kalau keduanya nyala, mati, maka kalau gerbang logika NAND, maka akan menghasilkan output true ya. Jadi lampunya akan nyala, ada listriknya. Sekarang kita masuk ke gerbang logika NOR, XOR. Jadi XOR ini kalau keduanya mati, bilangan keduanya mati, saklarnya tidak ada listrik, outputnya tidak ada listrik. Kalau salah satu ada listrik, kalau keduanya saya nyalakan, malah dia mati. Jadi XOR ini dia akan bernilai true kalau salah satu bernilai true ya, out saklarnya 1 atau off ya. Kalau salah satu nyala, baru dia akan nyala. Itu XOR. Sekarang yang XNOR. Kita lihat hasilnya bagaimana kalau XNOR. Ini XNOR malah kalau kedua saklarnya mati, saya off-kan, maka akan menghasilkan output lampunya nyala. Kalau salah satu saya matikan, dia mati. Kalau salah satu saya matikan, dia mati. Kalau nyala keduanya, juga dia baru akan nyala. Jadi XNOR dia akan bernilai true jika inputan 1 dan 2 true, atau saklar 1 off, saklar 2 off, yang lainnya false. Jadi itu bisa dipraktikkan di lab Maya sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran, bisa dipraktikkan secara langsung bagaimana output dari kalau kita belajar tentang gerbang logika ya, bisa diterapkan di sini. Jadi kita tidak hanya belajar 01 itu apa sih, nggak tahu, tapi kita coba praktikkan langsung. 1 itu berarti nyala, kalau 0 itu berarti dia mati gitu. Jadi itu konsepnya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.